Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa dan hebat-hebat di saluran ini. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan kekuatan di hidupku, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat. Sekali lagi dengan iman kita katakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Benar Tuhan, biar pujian ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan dan penghiburan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, Engkau Tuhan yang memperkuat setiap iman kami, Engkau yang membangkitkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Setiap suka dan duka yang boleh kami alami, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu memperkuat iman kami, untuk kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima
terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu lah yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak terombang-ambing, tapi kami tetap fokus pada panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Allah Roh Kudus atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan yang mendengarkan, kami akan bertumbuh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Kristus memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Pasti sebagian besar dari kita akan menjawab, wah, sudah tak terhitung banyaknya doa saya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan akhir dari semua itu adalah kita menjadi kecewa dan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Akan tetapi jarang sekali kita mau mengevaluasi diri kita sendiri. Mengapa doa kita sampai tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak pernahkah kita mengintrospeksi diri kita? Mengapa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata sikap kita dalam berdoa juga sangat menentukan apakah doa kita akan dijawab atau tidak oleh Tuhan. Apabila kita memiliki sikap hati yang benar dalam berdoa, maka apa saja yang kita minta pada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kita pasti akan menerimanya. Amin. Saudara, kita harus ingat bahwa berdoa bukanlah hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang teratur di hadapan Tuhan, melainkan suatu pernyataan dari tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Hal ini berkenaan dengan hati kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan memandang hati kita, karena firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b berkata bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Karena apabila suatu doa yang keluar dari dasar hati yang benar, walaupun diucapkan hanya dengan sederhana atau hanya melalui linangan air mata, akan sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan pasti bertindak, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, kata lemah lembut ini berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati dapat diartikan sebagai kemurnian atau kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati dituliskan dengan kata praios, yang berarti juga lemah lembut. Bisa diartikan seseorang yang memiliki penyerahan atau ketergantungan total kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menuliskan bahwa kerendahan hati atau kelemah lembutan adalah salah satu dari buah-buah roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki kerendahan hati dalam hidup kita? Firman Tuhan menegaskan dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah syarat mutlak yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita yang rindu doa-doanya beroleh jawaban dari Tuhan. Sebab apa? Sebab pintu hati Tuhan terbuka bagi orang yang memiliki kerendahan hati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Apapun saat ini pergumulan doa kita, percayalah Tuhan pasti menjawab doa-doa kita dan Tuhan pasti membuka jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terimalah setiap korban ucapan syukur kami ini Tuhan yang kami persembahkan. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh memiliki kerendahan hati ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki sikap hati yang benar dalam kami berdoa datang kepadamu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang memampukan kami, Roh Kudus Engkau memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, mampukan kami, urapi kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah hari ini kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Ketika kami berseru kepadamu, maka Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami. Ketika kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Biarlah hati kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan air mata mereka, seruan doa-doa mereka saat ini Tuhan. Engkau yang menjawab setiap seruan doa mereka. Air mata mereka ya Tuhan Engkau yang tampung dan Engkau yang ubahkan setiap air mata mereka dengan sorak-sorak kemenangan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini mereka gumulkan, apapun yang saat ini beban yang mereka alami, kami percaya ketika kami menyerahkan segala pergumulan beban kami di hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang menjawab setiap pergumulan doa-doa umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, berkati setiap keluarga demi keluarga, suami istri, anak cucu menantu, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan keluarga setiap umat-umat-Mu keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh damai sejahtera, keluarga yang hidup rukun damai ya Tuhan, karena dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu tercurah dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, umat-umat-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah anak domba Allah yang membebaskan setiap umat-umat-Mu dari setiap belenggu-belenggu si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, letih lesu dan berbeban berat, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru karena Tuhan membawa mereka ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan Tuhan membangkitkan roh mereka menjadi baru dan bersemangat di dalam Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Mereka yang merindukan pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan sehingga mereka yang merindukan pekerjaan itu mereka mendapatkan pekerjaan karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka yang merindukan anak, kami percaya mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang saat ini dalam sekolah mereka, dalam perkuliahan mereka, biarlah ya Tuhan mereka meraih cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan. Masa depan yang terindah itu menjadi milik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan usaha, pekerjaan, pelayanan apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, tidak ada yang gagal. Di dalam nama Yesus semuanya berhasil sukses di dalam nama Yesus. Berkat-berkat Allah yang menjadikan mereka kaya, susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap langkah umat-umat-Mu Engkau yang memberkati.
Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu sehingga mereka boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati ya Tuhan bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jiwa-jiwa, suku, kaum, bahasa, dan bangsa datang sujud menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera-Mu, kasih-Mu memenuhi setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa, di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.